Shalom. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu, yuk kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis yang akan kita gunakan untuk ibadah. Selama beribadah, akan lebih baik jika kita tinggalkan aktivitas yang lain. Papa dan Mama mohon untuk mendampingi ya selama adik-adik beribadah. Mari fokus beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, lama tidak berjumpa ya. Sepertinya adik-adik semua sudah pada siap nih di depan layarnya. Tapi ngomong-ngomong, sudah pada mandi belum nih? Oh sudah, mantap anak-anak Tuhan. Ya, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita sehingga kita boleh bangun dan kita boleh bersekolah minggu di pagi ini bersama-sama walaupun lewat virtual. Tapi semua itu karena kasih setia Tuhan yang sungguh manis dan indah sehingga kita boleh melaksanakan itu semua. Mari adik-adikku kita semua berdiri, kita sama-sama menyanyi Kasih Yesus manis dan indah disambung dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Ya adik-adik, kakak mau tanya nih sama adik-adik semua. Siapa di antara adik-adik yang pernah ditolong sama orang? Saya Kak. Oh, kakak Ria pernah ditolong. Adik-adik yang lain? Pernah. Tentu pernah ya. Terus bagaimana perasaannya adik-adik kalau ditolong sama orang? Senang Kak. Senang. Nah lalu misalnya kita sudah ditolong nih, apa yang adik-adik lakukan? Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Iya, hebat anak-anak Tuhan. Nah adik-adikku, sekarang kita mau bermazmur bagi Tuhan. Yuk semuanya buka Alkitabnya. Kita buka sama-sama dari Mazmur 94 ayat 17. Mazmur 94 ayat 17 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita awali dalam doa. Dan adik-adik yang ada di rumah ikutin kakak berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih karena Tuhan begitu baik karena Tuhan begitu baik kepada kami. kepada kami. Sekarang Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Berkati kami yang mendengar. yang mendengar. Berkati juga Kakak Ria Berkati juga Kakak Ria yang akan menyampaikan firman-Mu. yang akan menyampaikan firman-Mu. Ini doa kami. Ini doa kami. Amin. Amin. Wah, kita sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau nanya, pernah melihat orang berperang? Pernah nggak lihat orang berperang? Ya, pastinya pernah. Lihatnya di mana? Di TV. Iya, di TV. Nah, kalau orang berperang itu apa saja sih yang dibawa? Parang. Parang, senjata, terus pistol, terus alat-alat yang bisa membuat dirinya supaya tidak kebal dengan peluru atau perlindungan lainnya. Nah, ada seorang muda, waktu itu dia berperang dan dia menang melawan orang-orang yang membawa senjata lengkap. Tetapi dia dengan membawa nama Tuhan Allah, dengan senjata, dengan perlengkapan yang seadanya, dia menang melawan suatu bangsa. Siapakah dia, adik-adik? Nah, waktu itu ada suatu bangsa namanya bangsa Filistin. Nah, bangsa Filistin ini mau bertempur dengan bangsa Israel. Dia lawan bangsa Israel. Hei, siapa dari kalian yang berani melawan kami? Nanti kalau kami yang menang, kami akan menjadi budak kalian. Tetapi kalau kalian bangsa Israel yang kalah, kalian harus menjadi budak kami. Wah, saat itu Saul yang memimpin bangsa Israel, dia takut. Wah, orang Filistin ini badannya besar. Dia dari Gad, namanya Goliat. Goliat ini badannya sangat besar. Dia tinggi besar. Dia mempunyai senjata yang lengkap. Jadi bangsa Israel ini sangat takut. Siapa ya yang dari kita yang akan melawan mereka? Pasti nanti kita kalah. Wah, semua bangsa Israel takut adik-adik dengan Goliat. Tetapi Goliat terus menantang mereka. Mereka bilang, "Hei, kalian siapa yang berani melawan aku? Siapa yang berani melawan aku? Aku ini gagah perkasa. Pasti kalau kalian lawan aku, kalian semua kalah. Hai bangsa Israel." Wah, saat itu Daud disuruh oleh ayahnya Isai untuk melihat kakaknya yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dia datang dan dia melihat, wah, kenapa ya ada orang Filistin yang sangat besar badannya? Kenapa dia mencemooh umat Allah? Kenapa dia marah-marah sama umat Allah? Kemudian Daud melihat kakaknya dan orang Israel, dia tanya, ada apa ini? Wah, di sini bangsa Israel takut. Siapa ya yang akan melawan Goliat? Dia sangat sombong, badannya sangat besar. Lalu adik-adik, Daud karena dia punya Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dengan keberaniannya dia mau melawan Goliat. Saat itu adik-adik, Daud mempersiapkan umban dan dia mengambil batu. Dia mengambil batu yang sangat licin yang ada di dasar sungai. 5 batu, dia membawa batu. Nah, saat itu adik-adik, Daud dengan nama Tuhan Allah, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau pasti menolong aku melawan bangsa Filistin karena Engkau yang akan menyertai aku. Dan saat itu adik-adik, ketika Daud mendatangi Goliat yang badannya sangat besar, dia melemparkan batu itu. Dia lemparkan dengan sangat tinggi sehingga mengenai dahinya Goliat. Dan saat itu Goliat pun mati. Wah, kemenangan terjadi, bangsa Israel menang.
karena Tuhan memimpin umatnya. Tuhan memimpin Daud. Tuhan dengan kerendahan hatinya Daud, dia mengasihi bangsa Israel. Wah, adik-adik, ternyata Daud yang masih muda itu menang melawan Goliat. Karena kerendahan hatinya, dia mau bawa seluruh hidupnya kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah pernah nggak sih merasa sombong? Pernah nggak sih merasa kuat dan hebat sehingga lupa sama Tuhan, lupa berdoa sama Tuhan? Ya pasti kita pernah ya Kak, kita pernah melakukan kesalahan, kita tidak mengandalkan Tuhan Kak. Nah, firman Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita bahwa kita harus rendah hati. Kita bawa semua permasalahan kita, apapun yang menjadi keraguan kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memimpin kita. Demikian firman Tuhan, amin. Firman Tuhan terdapat dari 1 Samuel 17 ayat yang 45 hingga ayatnya yang ke-50. Nanti di rumah dibaca ya. Ya, demikian firman Tuhan, amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Goliat dan Daud. Yang menang tadi siapa? Daud. Tadi kenapa Daud bisa menang? Karena dia mengandalkan Tuhan, Kak. Oh, karena dia mengandalkan Tuhan, karena Tuhan ada di pihak dia. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kuat, yang perkasa. Karena itu, yuk mari sama-sama kita menyanyi Allahku besar. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur 50 ayat 23a. Firman Tuhan berbunyi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Nah adik-adik, persembahan kita minggu ini ada dua ya. Yang satu untuk jemaat kita, dan yang satunya lagi untuk dibawa ke klasis. Nanti adik-adikku bisa kasih ke orang tua dan dibawa ke gereja. Oke, sambil persembahan kita dijalankan, mari kita sama-sama menyanyi Ku Beri Persembahan.
Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang, dan adik-adik senantiasa takut akan Tuhan. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyanyi, kami mau berdoa, dan kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sangat senang Tuhan, hari Minggu ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan memberkati Daud sehingga dia menang melawan bangsa Filistin waktu itu. Dan ini mengajarkan kami Tuhan untuk selalu rendah hati dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai kekuatan itu, Tuhanlah yang mempunyai hidup kami, dan Tuhanlah yang menyelamatkan kami. Ajar kami untuk rendah hati dan menyadari bahwa semua talenta, semua bakat kami itu asalnya daripada Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, tolong kami supaya kami mempergunakan talenta dan bakat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka senantiasa setia melayani-Mu, dan berkati juga Tuhan di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan di dalam perkuliahan mereka yang sedang menyusun tugas akhir. Biarlah guru-guru sekolah minggu Tuhan, hidupnya juga selalu berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong kami anak-anak sekolah minggu yang sepanjang minggu ini juga nanti akan mengikuti ulangan semester. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjawab dengan baik. Tuhan, kami tidak dapat bertemu secara langsung dengan guru kami, dengan teman-teman kami yang lain, dan kami percaya ya Tuhan, lewat kondisi pandemi COVID-19 ini, kami senantiasa tetap takut akan Tuhan. Kami belajar dengan giat agar masa depan kami Tuhan dapat kami gunakan sebaik-baik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami dalam pekerjaannya mereka. Tuhan tolong mereka dalam bekerja, Tuhan tolong mereka dalam melakukan aktivitas, dalam beribadah, bahkan dalam menjaga kami. Tuhan berikan mereka rejeki, Tuhan berikan mereka kesehatan, kesabaran, dan hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka boleh membimbing kami anak-anak sekolah minggu-Mu untuk selalu datang kepada Tuhan, hidup bersama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga buat lingkungan sekitar di rumah kami Tuhan, tetangga kami, teman-teman bermain kami, bahkan kakak-kakak kami, saudara-saudara kami. Tuhan tolong supaya kami semua hidup dalam damai, kami saling mencintai dan kami saling mengasihi, supaya nama Tuhan dimuliakan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun. Tuhan tolong mereka supaya mereka juga boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Dan teman-teman kami yang sakit ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, sembuhkan Tuhan. Bahkan orang-orang yang ada di rumah sakit, yang mengalami sakit dan terkena virus corona, kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan. Ya Bapa, kami juga bersyukur kami boleh membawa persembahan kami, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, masih banyak sekali Tuhan harapan dan kerinduan kami yang kami ingin ucapkan kepada Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya setiap doa-doa kami, Tuhan yang melihat hati kami. Tuhan ampuni dosa-dosa kami dan layakkan kami terus untuk hidup bersama Tuhan dalam hidup kami. Ini adalah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Mari adik-adik kita dengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Samuel 17 ayat 45b. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Amin. Ya adik-adikku, percayalah bahwa kita semua yang ada di sini dan juga adik-adikku yang ada di rumah itu adalah adalah anak-anak Tuhan yang istimewa, karena kita semua itu berharga di mata Tuhan dan kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Mari kita sama-sama menyanyi Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Sekali lagi, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuatan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari adik-adik persiapkan diri. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyi Betapa Dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Ya adik-adik, kakak mewakili seluruh kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari minggu dan selamat beribadah buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.